ketiga, walam yarul khuruj ala sultan bisayf. Dan barang siapa seorang dai yang mengajak untuk tidak keluar dari pemerintah dengan pedang, untuk keluar melawan pemerintah. Dan yang keempat, wada'a lahum bis-shalah. Dan seorang dai yang selalu mengajak berdoa kepada pemimpinnya, maka ketahuilah faqad kharaja min qaulil khawarij awwaluhu wa akhiruh. Maka dia telah keluar dari manhaj khawarij, dari yang bab pertama sampai bab yang terakhir dia bukan khawarij. Menandakan bahwa orang-orang yang selain dari seperti ini, dai yang mengajak provocation, dai yang mengajak mengangkat pedang kepada pemerintah kudeta, ataupun dai-dai yang tadi tidak mau untuk mendoakan kepada pemerintah misalnya, ataupun mengatakan kita hanya sholat di belakang imam-imam kita, seperti kelompok-kelompok khawarij yang ada yang namanya macam-macam, LDII dan diganti dulu Lemkari dan yang lainnya, tidak mau sholat kecuali di belakangnya, N11 dan sebagainya, tidak mau sholat kecuali imam mereka. Maka itulah kelompok Al-Khawarij. Ini ucapan Imam Ahmad. Dan begitu pun Imam As-Sabuni di dalam tadi ucapan Imam Ibnul Mubarak dinukilkan oleh Imam Al-Barbahari di Syarhus Sunnah. Dan Ismail As-Sabuni, Al-Imam Ismail As-Sabuni di dalam kitabnya yang ma'ruf Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis pun mengatakan, wa yarawna du'a lahum bil islah wa taufiq wal salah wa la yarawna al khuruj alaihim bis saif. Maka kita simpulkan saja bahwa kelompok Ahlus Sunnah, mereka yang yarawna du'a lahum bi al-islah, melihat untuk berdoa kepada pemerintah, kebaikan kepada pemerintah, maka itulah ahli sunnah. Ini ucapan As-Sabuni. Dan berkata Fudail ibnu Iyad, seorang alim ulama di tabaqah yang ketujuh dari Itba'ut Tabi'in, yang dinukilkan ucapannya oleh Imam Al-Barbahari di Syarhi Sunnah, berkata Fudail ibnu Iyad, lau kuntu li da'watun ma ja'altuha ila fi sultan. Maknanya, jika aku mempunyai doa yang mustajab, seperti kita mempunyai jurus pamungkas, tidak dikeluarkan jurus pamungkas itu kecuali nanti melawan musuh yang terakhir misalnya. Begitupun di sini, jika aku tidak mempunyai doa kecuali satu doa yang terkabulkan saja, kata dia, aku hanya akan menjadikannya berdoa kebaikan untuk sultan, untuk pemerintah, kata Fudail ibnu Iyad. Kemudian ada Nikos, ditanyakan kenapa? Karena idza ja'altuha fi sultan saluha fasaluha bisalahati al-ibad wal bilad. Karena jika aku mempunyai doa yang aku simpan tadi hanya satu diijabahi misalnya oleh Allah, senjata pamungkas, aku doakan untuk sultan, baiknya sultan kami, pemimpin kami akan membuat baik semua rakyat dan pemerintah dan negeri. Maka akan salahatil ibad wal bilad, akan baik al-ibad, masyarakat, dan bilad, dan negeri. Semua orang beribadah dengan baik dan benar, dan itu yang ada pada kita. Maka ini dari ucapan Fudail ibnu Iyad. Dan begitu pun ucapan Imam Al-Barbahari itu sendiri di kitabnya Syarhus Sunnah, fa umirna an nad'u lahum bis silah au bis salah wa lam nu'mar an nad'u alaihim wa in dolamu wa in jaru. Maka kita diperintah untuk berdoa kepada pemimpin-pemimpin kita dengan baik, dan kita tidak diperintah untuk mendoakan pemimpin kita dengan penuh keburukan. Maka ini ucapan masih Fudail ibnu Iyad. Maka kita diperintah untuk berdoa kebaikan kepada pemimpin kita, dan dilarang kita untuk mendoakan nad'u alaihi, maknanya mendoakan keburukan. Allah hancurkan pemerintah kita, Allah kutuk dia, Allah laknat dia, seperti itu maka bukan dari manhaj ahli sunnah. Maka berkata Imam Ibnul Mubarak memberikan ta'liq kepada ucapan Fudail ibnu Iyad, termasuk dari gurunya, maksudnya yang hidup sebelum dia. Berkata Abdullah ibn Mubarak, ya muallimul khair,
man yajtari'u ala hada ghairuk. Maka wahai pengajar kepada kebaikan Fudail ibnu Iyad, guru kami, tidak ada orang yang seberani kamu dalam berbicara tentang usul Ahlus Sunnah kepada pemerintahnya kecuali seperti kamu tadi. Apa? Jika aku mempunyai doa kebaikan yang aku simpan, doa pamungkas, aku akan memberikannya kepada pemerintahku, karena pemerintahku jika aku doakan kebaikan akan baik negeriku dan masyarakat yang ada pada negeriku ini beribadah dengan baik dan benar. Kemudian berkata, dan kita dari manhaj Ahlus Sunnah tidak diperintahkan untuk berdoa keburukan. Berkata Abdullah bin Mubarak, wahai mu'allimul khair, wahai para pengajar kepada kebaikan, engkau telah berkata dengan penuh keberanian dan tidak ada yang berkata seperti kamu. Dan begitupun Abu Ja'far At-Tahawi, Imam At-Tahawi, di dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah yang mungkin antum sudah belajar, maka disebutkan tentang kaidah ini. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi di dalam Aqidah At-Tahawiyah yang insyaallah nanti kita akan belajar di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i setelah Lum'atul I'tiqad, wala nara al-khuruj ala a'immatina wulati umurina wa injaru wala nad'u alaihim wala nunazzi'u yaddan min ta'atihim. Maknanya masih banyak ucapannya, kita penggal karena waktu. Berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kami tidak boleh untuk keluar dari ketaatan pemimpin-pemimpin kami, tentunya dengan catatan tidak sampai kufar. Wa injaru, meskipun mereka jahat, mereka zalim kepada kami, tidak boleh kami keluar. Wala nad'u alaihim, tidak boleh memberikan doa-doa keburukan, Allah hancurkan mereka bla bla bla. Dan bahkan wa nad'u lahum bis salah wal mu'afah. Di ujungnya disebutkan, dan kita malah kebalikannya, mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita yang memang ada kezaliman yang dilihat, doakan, ya Allah perbaiki mereka, ya Allah berikanlah mereka petunjuk. Itu ajaran ahli sunnah, bukan malah mendoakan keburukan kepada mereka. Dan begitupun diriwayatkan oleh Al-Khallal, diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marwazi. Maka berkata Abu Bakar Al-Marwazi dengan sanad yang sahih di sini dari Abu Abdillah ibnu Ahmad, Abu Abdillah Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ahmad, bagaimana dia dalam permasalahan fitnah Al-Quran makhluk. Dia dimusuhi oleh pemerintahnya, didera dikarenakan pemerintahnya mengikuti kebid'ahan dari kelompok mubtadi' di zamannya yang di belakangnya pemerintahnya. Apakah dia mengkafirkan pemerintah? Tidak. Apakah dia mengajak khuruj, wahai kelompok Ahlus Sunnah, ayo kita keluar dari ketaatan pemerintah, kita berontak? Tidak. Lihat bagaimana dia didera, dipenjara, dicambuk. Dikatakan, inilah ad'ulahu bisalah wal afiyah. Aku akan mendoakan terus kepada wulatul umurku, karena di sini dia mengharap kebaikan dari wulatul umur. Dan kesabaran Imam Ahmad dipenjara dan dijauhkan, akhirnya diijabahi oleh Allah. Datang dari mereka sendiri, dari keturunan mereka sendiri, dari pemimpin mereka sendiri, berpindah kiblat kepada Imam Ahmad, mengikuti sunnah setelah itu. Maka begitulah dari permasalahan perbuatan para ulama. Maka Al-Khalifah Al-Mutawakkil yang di zamannya mendoliminya, maka setelah itu datang next generation. Dari doanya kebaikan ini, Allah yang membolak-balik hati, maka Allah baikkan dia dan keturunannya, sehingga Imam Ahmad dikeluarkan dan dijadikan, diangkat derajatnya imam. Sabar beberapa tahun dan tidak mengajak khuruj anil hukam. Lihat, tidak ada dia di sini marah kemudian mengajak kaum muslimin berontak, tidak ada. Paham ya? Karena ikhtilaf dari manhaj. Dan begitupun Imam Abu Umar Ibnu Salah sama. Wa nasihah li a'immatil muslimin, maka memberikan nasihat kepada a'imah kaum muslimin dan memberikan doa, wa du'a lahum bitaufiq, berdoa kepada mereka agar diberikan taufik kepada sunnah. Itu adalah manhaj ahli sunnah. Kemudian bagaimana seperti yang kita lakukan, mungkin antum mendengar di YouTube kami khutbah Jum'ah, di ujung-ujungnya sering Allahumma ihfad
biladana Indonesia, Allahumma hdi wulata amrina. Bahkan dengan soroha kita sebut, wahai Allah berikanlah Pak Jokowi hidayah dan selalu dijaga olehmu dan bimbinglah kepada jalan yang hak. Sering dengar khutbah Jumat, di khutbah yang kedua setiap khutbah kita seperti itu. Maka di sini berkata Imam An-Nawawi an hukmi ad-du'a li wulatil umur al-muslimin fi khutbah al-jum'ah. Berkata Imam An-Nawawi, dari para dai-dai yang di saat khutbah Jumat di hadapan manusia yang banyak mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Apa kata Imam An-Nawawi? Ad-du'a li a'immatil muslimin wa wulati umurihim bis-shalah wa i'anah 'alal haq wal qiyam bil adl wa nahu dzalik wali juyusul Islam fa mustahabbun bittifaq. Maka doa dari imam-imam di saat sedang berkhutbah untuk imam-imam kaum muslimin dan pemerintah-pemerintah kaum muslimin berdoa dengan kebaikan di khutbahnya agar selalu dibimbing oleh Allah pemimpin kita ini, diberikan hidayah oleh Allah, dan kepada juga didoakan al-juyus al-Islam, tentara-tentara Islam seperti TNI, Polri, kita doakan pemimpin-pemimpinnya agar berada di atas jalan yang hak. Famustahabbun bittifaq, hukumnya sunnah tanpa khilaf. Tidak ada butuh kepada dalil, butuh kepada di sana khilaf ada ulama yang mengatakan itu, tidak. Kenapa? Yang khilaf tidak sepakat dengan doa kebaikan kepada amir, khawarij, bukan dari ahli sunnah. Maka ittifaq ulama ahli sunnah. Maka begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah. Kalau tadi Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab, dia adalah sunnah. Para khutbah memberikan doa-doa kebaikan. Dan begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walihada kana salaf ka Fudail ibn Iyad wa Ahmad ibn Hanbal wa Sahal ibn Abdullah At-Tusturi wa ghairuhum yu'azzimuna qadra nikmatallah ay as-sultan wa yarawna du'a lahu wa munasahatahu min a'dham ma yataqarrabuna bihi ilallahi ta'ala ma'a adami tama' fi malihi wa ri'asati wala al-khasyah minhu wala limu'awanatihi alal itsm wal udwan. Ucapan yang sangat indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah dari pendapat mereka tentang dai-dai sultan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, maka dari dalil-dalil yang disebutkan tadi, yang kami sebutkan tadi tentang taat kepada pemerintah selama dalam keadaan mengajak ketaatan kepada Allah, maka oleh sebab itu imam-imam agung Fudail ibnu Iyad tadi telah lewat ucapannya, dan Imam Ahmad bagaimana dia mendoakan Al-Mutawakkil di zamannya, dan juga Sahal ibn Abdullah At-Tusturi dan yang lain dari mereka. Mereka mengagungkan kenikmatan berada dalam keadaan damai bersama para umara yang ada di zaman mereka, dan mereka memandang untuk berdoa untuk kebaikan pemimpin-pemimpin mereka dan menasihati mereka, dan doa kepada pemimpin mereka dan menasihati ke mereka min a'dham ma yataqarrabuna bihi ilallah, dari perkara yang paling mendekatkan diri kepada Allah. Lihat, mengajak doa kepada pemerintah kita untuk taat kepadanya adalah dijadikan oleh mereka ibadah yang paling prima, karena ini membuat kedamaian, tidak membuat kerusuhan dalam suatu negeri. Dan lihat di sini, ma'a adami tama' fi malihi wa ri'asatihi, tanpa dia itu mendoakan, mengharapkan tomak dunia agar dia dijadikan majelis ulama Indonesia, ataupun dia dijadikan menteri, ataupun tomak dunia. Karena kalau dia nanti masuk kepada menteri, masuk kepada sistem yang ada, dia tidak bisa taghirul munkar. Akhirnya dia ya ikut dengan gelombang mereka, ikut dengan aliran derasnya sungai mereka, tidak bisa taghirul munkar lagi. Maka kata Syekhul Islam, lihat bagaimana ma'a adami tama' fi malihi wa ri'asatihi. Dia menasihati, mendoakan baik di khutbah Jumat, di malam-malamnya, tanpa ingin dia jabatan tomak, kecuali dia dijabatkan sebagai pemimpin yang dia bisa bebas. Misalnya dia menjadi pemimpin pondok pesantrennya, dia bebas melaksanakan taghirul munkar, ini boleh. Adapun
dia kemudian tomak dunia, ya sudah, kalau begitu kamu ikut partai kami, kamu kalau begitu ikut ormas kami, kamu menjadi dai-nya kami, menjadi majelis ulamanya kami, yang mana sistem ini susah untuk melaksanakan taghyirul munkar, masuk kepada tomak di sini. Maka kata Syekhul Islam, tidak masuk kepada tomak dunia dan riasah, kecintaan untuk menjadi populer dan kecintaan untuk mendapatkan kursi jabatan. Wala li khasyatin minhu, dan kamu melaksanakan, dan mereka melaksanakan demikian bukan karena takut, tekanan, kita ditekan oleh presiden untuk berdoa di khutbah Jumat, tidak ada. Wala li muawanatihi alal itsm wal udwan, dan tidaklah kita mengikuti mereka untuk bekerja sama dalam keburukan. Mereka berfatwa tentang kebid'ahan, kita katakan ini pendapat dari presiden kita, harus kita ikut, padahal mengajak kepada kemungkaran misalnya, tidak. Maka inilah dari muamalah kita dengan mereka, para pemerintah yang terakhir. Doakan mereka dengan baik, jangan mendoakan keburukan, dan jangan membuat provokasi dan yang lainnya. Maka saya harapkan setiap kita di majelis-majelis ataupun di tempat berkumpulnya manusia dari muhadarah seperti sekarang ataupun khutbah Jumat, kita doakan wulatu amrina. Maka mari kita berdoa sebelum kita tutup. Allahumma di wulata amrina qulu amin. Wahai Allah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami. Allahumma arsudhum, Allah berikanlah petunjuk bagi mereka. Allahumma arsudhum wahfad Raisana Jokowi hafizahullah, dan berikanlah kepada Pak Jokowi hafizahullah petunjuk, sehingga mereka semuanya dengan staf-stafnya dalam keadaan memimpin negeri ini dengan petunjuk Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita taat kepada pemimpin kami, taat kepada ketaatan kepada Allah. Maka perbanyak doa-doa seperti ini jika kalian melaksanakan khutbah atau kalian juga memimpin suatu kajian. Maka insya Allah Abu Habibah, Abu Munibah melaksanakan doa-doa seperti ini tamam di saat melaksanakan daurah ataupun kajian-kajian bersama saudara-saudara kita di Palu. Maka ini adalah sunnah dan usul i'tiqad ahli sunnah. Maka selesailah dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah dan usul as-salafiyah tentang permasalahan berhubungan dengan pemerintah kita, dan di sana masih banyak perkara-perkara yang kita tinggalkan untuk permasalahan waktu saja. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la